hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan ya. Khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah menentukan ide pokok pada teks, dan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Kita akan bahas satu persatu ya. Materi yang pertama adalah menentukan ide pokok pada teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf tentunya memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kalian dapat menggunakan tabel ya. Selanjutnya, kita akan identifikasi paragraf deduktif berikut ini. Olahraga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Kita identifikasi ya, mana yang termasuk kalimat utama. Karena ini adalah paragraf deduktif, D artinya depan. Kalimat utamanya terletak di depan atau di awal. Kemudian kalimat selanjutnya atau kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas atau pengembang. Masih ada satu tugas lagi. Mana ide pokoknya atau apa ide pokoknya dari paragraf deduktif tersebut? Masih ingat di pelajaran subtema 1, jika ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Namun perbedaannya, jika kalimat utama ditulis apa adanya sesuai dengan paragraf, tidak boleh ada satu kata pun yang dikurangi. Sedangkan ide pokok lebih singkat dari kalimat utama. Berikut ini ide pokoknya ya. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Jika tadi kita sudah belajar paragraf deduktif, selanjutnya kita akan belajar paragraf induktif dari paragraf berikut ini ya. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, tetapi keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Di manakah letak kalimat utamanya? Induktif, artinya di akhir. Berikut ini ya, kalimat utamanya di akhir. Kemudian kalimat yang lainnya sebagai apa? Kalimat yang lainnya tentunya sebagai kalimat penjelas atau pengembang. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Bagaimana cara sekarang? Kita akan belajar di materi yang kedua, yaitu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah menentukan gagasan pendukung. Contohnya, yang tengah warna kuning ini adalah sebagai ide pokoknya, yaitu alat gerak ikan. Kemudian ini sirip dan ekor, fungsi sirip, fungsi ekor, dan kerjasama alat gerak ikan itu adalah sebagai kalimat pendukung ya. Diperhatikan. Anak-anak, setelah kalian menentukan gagasan pendukung, selanjutnya adalah kembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, tadi kan ide pokoknya sudah kita tentukan, yaitu alat gerak ikan. Kalimat utamanya seperti apa ya? Tadi kalian sudah lihat ya bagannya ya. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang ketiga? Yaitu kembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat penjelas atau pengembang. Tadi di slide sebelumnya, fungsi sirip berguna untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Fungsi ekor berguna untuk mendorong tubuh ikan. Sedangkan yang ketiga, kerjasama sirip dan ekor. Sirip dan ekor bekerja sama membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air. Selanjutnya, cara mengembangkan
mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang keempat adalah susun kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang menjadi paragraf yang padu. Kan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip berguna untuk memudahkan ikan bergerak dalam air. Ekor berguna untuk mendorong tubuh ikan. Kedua alat gerak tersebut membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air. Perhatikan kalimat yang tercetak tebal, artinya itu adalah kalimat utama. Terus kemudian ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya tadi di awal yaitu alat gerak ikan. Selanjutnya, bagaimana jika itu berupa paragraf induktif? Jika berupa paragraf induktif karena kalimat utamanya di akhir, nah ini sama saja ya, caranya tinggal menggabungkan. Tetapi nanti letak kalimat utamanya berada di akhir. Sirip dan ekor bekerja sama membantu ikan bergerak dengan lincah di dalam air. Sirip berguna untuk memudahkan ikan bergerak dalam air. Ekor berguna untuk mendorong tubuh ikan. Itulah alat gerak ikan di dalam air. Perhatikan kalimat yang tercetak tebal, artinya sebagai kalimat utama. Ide pokoknya apa? Masih sama. Ide pokoknya adalah alat gerak ikan. Anak-anak, jika kalimat utamanya itu terletak di akhir, bisa saja kita sebutnya dengan kesimpulan ya. Kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih, dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang ingin gerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat lengan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak.
atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengumpil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot dan makan